Nama saya Muhammad Hasan, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2024 akan melaksanakan PPL 2, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topik kelola sampah plastik PASEB SDN 08 Randangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin, yang disingkat dengan P5RA. Jadi pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, kita menyanyi dulu. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Ayo, tangan di atas semua, tangan di atas. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan Ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Baik, marilah kita sama-sama berdoa dipimpin oleh teman kalian, yakni Pani. Silakan Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman belajar, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wabil Islam dina. Islam dina. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Baiklah, terima kasih buat Adi Pani yang telah membawakan doa. Kemudian Pak Guru cek dulu kehadiran. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, silakan berdiri dulu semua. Kita mau nyanyi Garuda Pancasila. Silakan tepuk tangan boleh. Pancasila, Proklamasi Pancasila. Silakan duduk kembali. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin, yaitu tentang cerdik kelola sampah plastik dalam tema gaya hidup berkelanjutan. Mengapa Pak Guru angkat ini? Karena biasanya sampah itu adalah merupakan salah satu masalah yang sangat sering bisa dapat mengganggu lingkungan. Jadi kita sebagai warga negara harus
memiliki sifat tentang bagaimana kita menyayangi alam ini, agar supaya kehidupan itu bisa dapat berlanjut dan akan terbebas dari bahaya sampah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditunjukkan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Jadi, kemudian dalam target proyek untuk pencapaian proyek melalui pengalaman pengelolaan proyek ini, selain memahami tema gaya hidup berkelanjutan dan mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari, siswa diharapkan dapat mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi bagaimana kita berakhlak terhadap alam ini? Umpama seperti contoh, kalau kita pada satu waktu mendapatkan sampah, harus kita kumpul, kemudian kita taruh di tempat apa? Di tempat sampah. Kemudian bernalar kritis. Tahu bernalar kritis? Bagaimana upaya kita di dalam melihat apabila ada sampah yang berserakan, kita harus bagaimana kita mempunyai ide bagaimana supaya kita dapat mengumpulkan sampah-sampah itu pada tempat yang sebenarnya. Iya kan? Kreatif. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Bagaimana kalian bisa dapat mengelola sampah itu supaya tidak menjadi suatu masalah di dalam lingkungan. Seperti sampah plastik. Sampah plastik itu biasa kita bisa daur ulang kan? Cara mendaurnya dengan bagaimana? Kita membuat, contohnya apa? Membuat sampah plastik seperti botol akan dijadikan apa? Tempat pensil, tempat vas bunga, atau mungkin ada sedotan yang digunting-gunting dibuat apa? Dibuat tempat tisu yang dirangkaikan dengan kardus bekas. Jadi itu. Jadi dalam mengelola sampah itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam mengelola sampah. Ada yang dikenal dengan istilah 4R. Apakah kalian sudah mengetahui 4R tersebut? Baiklah, Pak Guru akan memperlihatkan tayangan bagaimana cara pengelolaan sampah agar supaya kalian dapat ketahui cara-cara mengelola sampah dengan 4R. Nah, perhatikan. Jadi sudah mengerti ya, apa itu reuse, kemudian yang ketiga recycle, yang keempat replace. Jadi ini adalah cara-cara pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Nah, jadi sampah ini, jangan sampai sampah ini menjadi salah satu penyebab daripada menyebabkan masalah dalam lingkungan kita. Jadi kira-kira sampai di sini ada pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, kira-kira apa itu reuse? Reuse adalah
Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Ayo kita berikan tepuk tangan buat teman kalian. Kemudian reuse. Kalau reuse, apa arti reuse? Contohnya, Reuse adalah mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi yang dibuang ke dalam lingkungan. Baiklah adik-adik, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengenalan sampah, yaitu cara pengelolaannya yaitu dengan cara 4R, yaitu reuse, recycle, dan replace. Sekarang kita pada tahap kontekstualisasi. Bagaimana kita dapat memilah-milah sampah untuk nantinya kita mencari sampah plastik berupa botol-botol yang kita bisa dapat pergunakan untuk kita bisa dapat olah kembali, yaitu mencari botol-botol bekas di sekitar lingkungan kita. Baiklah, untuk itu marilah kita keluar untuk mencari sama-sama sampah yang kita butuhkan nantinya. Ayo silakan keluar semua. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita berada di tempat di mana tempat kita sering membuang sampah. Jadi beginilah keadaan sampah-sampah yang sering kalian buang. Ada berbagai macam sampah seperti tempat snack, kemudian ada sampah yang sudah bercampur. Ini plastik ini yang nantinya akan menjadi bahaya bagi kehidupan kita, karena plastik ini sangat sulit terurai di dalam tanah, dan itulah yang akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Nah, jadi kita akan memilih beberapa bahan yang nantinya kita akan daur ulang, diantaranya yaitu apa? Botol. Silakan diangkat saja botol-botolnya, kemudian kita akan bawa di tempat kita untuk membuat daur ulang. Ayo, barangkali ini nantinya kita akan laksanakan. Ayo silakan kembali ke tempat. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada tahap kegiatan berikutnya, yakni kegiatan aksi. Pada kegiatan aksi ini kita akan membuat berbagai macam daur ulang yang terbuat dari bahan plastik. Ada yang membuat vas bunga, ada yang membuat tempat botol. Silakan digabung tempatnya masing-masing. Kita akan buat kelompok. Silakan membuat kelompok sekarang. Silakan berdiri bikin kelompoknya. Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah masuk pada tahap ketiga di dalam pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin, yakni tentang cara pembuatan atau daur ulang tentang bahan-bahan plastik. Baiklah, kami mulai dari kelompok 1 untuk memperkenalkan bahan-bahan yang akan dipakai pada saat waktu pembuatan daur ulang. Silakan kepada ketua kelompok. plastik, kedua cutter, ketiga gunting, dan yang keempat lem. Bagus. Baiklah, kita pindah ke kelompok berikutnya. Kelompok 2. Kira-kira apa yang dibuat di sini? Oke, kali ini saya akan menjelaskan Membuat apa dulu? membuat 4 pensil. Jadi saya Membuat 4 pensil. Silakan dijelaskan bahan-bahan. saya akan menjelaskan bahan-bahannya. Sekarang kita akan pindah ke kelompok ketiga. Kira-kira di sini buat apa kelompok 3? Silakan dijelaskan.
Ada botol, gelas, plastik, lidi. Kertas warna. Baiklah, kita akan pindah ke kelompok 4. Kelompok 4 kira-kira membuat apa? Membuat tas bunga ya? Ya. Nah, baik, silakan. Jelaskan bahan-bahan yang disediakan. Ada botol, Dua, ada lem, gunting, sama sudah sama ini cutter, ada lem tembak. Bagus. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 5. membuat tas bunga kupu-kupu. Tas bunga kupu-kupu. Kira-kira bahan-bahan apa saja yang disediakan? Ada botol bekas, dan macet bekas, dan gambar kupu-kupu, dan bagus. lem. Baiklah. Silakan sekarang dikerjakan. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Usahakan sampai selesai. Pak Guru akan menilai kalian cara pembuatannya dan sampai selesai. Sudah selesai cara buatnya ya? Ya, bagus. Sekarang dari tiap kelompok silakan saling menilai supaya dapat melihat masing-masing punya kelompok. Berdiri dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 lihat hasil kerjanya. Ayo, dilihat pekerjaan teman-teman kelompok lain. Silakan kamu berkunjung. Saling berkunjung melihat. Nah, silakan kelompok 1 keliling. Baru balik kamar ulang. Nah, silakan lihat. Nah, lihat teman punya yang kelompok lain. Nah, silakan duduk kembali kalau sudah. Jedan, silakan duduk. Kelompok 2 sekarang melihat karya temannya. Yang lain di sini, lihat yang lain di situ. Nah. Sudah ya? Bagus. Sekarang kelompok 3, kelompok 3. Silakan lihat pekerjaan teman yang sudah. Sudah, boleh ya? Silakan duduk kembali. Kelompok 4. Silakan melihat pekerjaan temannya yang sudah dibuat. Duduk. Kelompok terakhir. Silakan boleh dilihat-lihat. Boleh dilihat-lihat. Oh, begini cara membuatnya. Baik. Baiklah, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah melaksanakan kegiatan daur ulang. Berarti hasilnya sudah bagus. Untuk berikutnya nanti kita akan masuk kepada aksi yang selanjutnya. Tindak lanjut, yaitu kita akan membuat pameran hasil karya. Silakan diatur kembali tempatnya, kita taruh di sini. Baiklah adik-adik sekalian, jadi kita sudah sekarang pada tahap akhir, yakni setelah kita melalui beberapa tahapan dalam pembelajaran P5RA, jadi kita sekarang sudah mengadakan pameran tentang hasil karya kita. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk semua. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
Setelah kalian mendengar apa yang sudah dijelaskan tadi, baiklah Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan ditulis di buku supaya dapat diketahui apa yang dimaksud dengan reuse. Kemudian yang kedua reduce, yang ketiga recycle, yang keempat adalah replace. Silakan ditulis di buku kalian. Nah, itu ada di atas. Apa itu reuse, reduce, kemudian recycle, kemudian replace. Ada tertulis di papan ya? Ada. Silakan dijawab. Jadi sudah selesai ya. Baiklah Pak Guru akan kumpul. Silakan dikumpul saja. Baiklah, setelah Pak Guru memeriksa pekerjaan kalian, umumnya sudah bisa dapat menjawab dengan baik. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk semua. Jadi sudah bagus nilainya. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin tanyakan, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang P5 tadi, P5RA tadi. Bagaimana perasaannya? Senang, baik. Apalagi? Bagus. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah ke depannya, minggu depannya kita akan berlanjut untuk tetap dalam P5 dalam tingkat yang selanjutnya. Jadi marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.